Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisyah Yusuf Official. Pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Perias Pengantin Gaib. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah horor yang berjudul Misteri Perias Pengantin Gaib? Langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan yang berumur 35 tahun yang bernama Naina. Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Naina atau Ibu Naina. Ada juga yang memanggil dengan Naina saja. Sudah sekitar 20 tahun lamanya Ibu Naina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Naina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Naina masih berumur 21 tahun. Setelah itu dia melanjutkan untuk menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di Tangerang Selatan, sudah cukup banyak kisah hidup yang Ibu Naina alami. Entah itu sedih, senang, ataupun seram. Nah, cerita seram? Iya, karena sudah dibilang di awal tadi, kalau profesi perias pengantin seringkali harus bersinggungan dengan hal-hal mistis yang sangat menyeramkan, nggak masuk nalar dan juga logika. Ibu Naina sering mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok, hampir di setiap sudut pulau Jawa, sesekali juga sampai ke luar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Naina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian, karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan mendadak. Jadinya gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku yang menunggu daripada orang lain harus menunggu, karena aku yang datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias di suatu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sisi jalan pegunungan sebelah kiri, bukan sisi pantai. Dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih pedalaman lagi. Dan aku survive. Targetku aku harus sampai di rumah tepat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan sebelum akad semua sudah siap. Gak ada yang terlambat. Seperti biasanya aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama Jalan Raya Anyer, rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana, namun cukup besar, dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil, namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan di luar rumah. Tapi menurutku untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. Mbak Naina ya? Mari masuk Mbak. Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajakku masuk ke rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku mengikuti arahannya. Sesampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. Itu pengantinnya, silahkan ya Mbak, ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah ada seorang wanita yang duduk dengan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. Saya langsung mulai aja ya Neng, tanyaku kemudian. Iya Mbak, jawab mempelai wanita ini pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan. Lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. Neng capek ya? Wajah kamu pucat banget. Aku bilang seperti itu karena memang benar.
Wajah pengantin ini pucat. Iya mbak, capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit, tapi sudah enakan sih, jawabnya. Ya biasalah, memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika semakin mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini. Makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh dan aku baru menyadarinya belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, gak ada satu orang pun yang kelihatan masuk. Sama sekali gak ada. Dan aku sama sekali gak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan hening, seperti gak ada orang sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias. Takut terlambat, karena jam 9 acara sudah dimulai. Akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah sudah selesai, cantik banget sekarang. Terima kasih mbak. Iya aku cantik sekarang. Mempelai ini tersenyum senang. Nggak bisa dipungkiri kalau aku nggak puas dengan hasil kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai. Syukurlah akhirnya kejanggalan tadi nggak beralasan. Ayo Neng, dimulai sekarang. Seorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. Emang udah mau mulai ya bu? Tanyaku. Ya aneh aja, kan seharusnya akad mulainya pukul 9. Ini kan masih pagi, pikirku begitu. Udah mau mulai mbak, kan udah jam 9, jawab perempuan itu. Jam 9? Serius? Aku sedikit gak percaya. Karena waktu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Karena penasaran, aku memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya sudah, seperti biasa aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh iya, ada kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku nggak menunjukkan diriku di depan para tamu undangan ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali nggak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin. Walaupun itu hanya segelas air putih, makanya aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untuk diriku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun aku nggak tahu alasannya. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal itu. Beliau hanya bilang, kalau dilanggar, nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang. Aku ikut saja. Dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi, menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis zuhur aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian dan dirias lagi setelah maghrib. Jadi aku usahakan akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas zuhur, setelah selesai mempelai berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyar Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya aku sampai di Anyar. Tapi belum sampai lokasi pernikahan, masih di jalan utama Jalan Anyar. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik karena sampai jam 8
Aku yang hanya berdua dengan supir angkot belum juga menemukan rumah pengantin. Benar di desa ini lokasinya mbak? Tanya Pak Supir mulai penasaran. Benar mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kenapa nggak ketemu juga ya? Aku menjawab sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi, nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat di pedalaman. Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita, roda angkot terus menyusuri jalan tanah yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam 9:30, kami belum juga menemukan lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong. Gimana mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak Supir juga sudah mulai putus asa. Boleh kita keliling sekali lagi mas? Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk di sini. Biar kita bisa tanya lokasinya. Jawabku. Pak Supir setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk berkeliling di desa sepi dan gelap ini untuk mencari lokasinya. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi dan sama sekali nggak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa. Makin malam makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan-pelan. Lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama nggak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa dan menyerah. Ya sudahlah mas, kita kembali saja ke kota. Sepertinya memang gak ketemu juga, ucapku. Pak Supir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi gak beberapa lama, kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan. Pak, maaf mau tanya, rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan di mana ya Pak? Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan tapi nggak jadi. Itu mbak, setelah belokan di depan. Rumahnya nggak jauh dari situ, di sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah leganya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar, kenapa orang itu bilang ada pernikahan tapi nggak jadi? Aneh. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk mereka. Dan benar, akhirnya kami menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya mbak. Tapi kenapa rumah ini nggak kelihatan? Baru sekarang kelihatannya. Tanya Pak Supir kebingungan. Aku pun berpikiran sama. Kenapa dari tadi kami nggak melihat ada rumah ini? Aneh. Benar, aku masih sangat hafal. Memang ini rumahnya. Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu. Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali nggak terlihat sedang ada acara pernikahan, karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap, layaknya orang yang datang melayat. Acara berkabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Bu, maaf, keluarga pengantinnya mana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu, dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu, yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nena ya, kok baru datang? Maaf ya mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal. Nggak jadi, ucap ibu itu sambil menahan tangis. Batal kenapa bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai? Saya kan yang merias pengantinnya tadi pagi sampai siang, jawabku keheranan. Gak ada pernikahan mbak, Ratih mempelai perempuan meninggal karena sakit mendadak jam 1:30 malam kemarin. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini.
Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Ternyata mempelai wanita yang Ibu Naina rias sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Naina datang. Dan ternyata mempelai wanita yang Ibu Naina rias sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nainanya datang.